Pernah kepikiran nggak sih soal langganan suplemen kesehatan yang harganya selangit itu? Nah, kali ini kita akan bongkar model bisnis di baliknya. Sebuah perpaduan yang cerdas banget antara sains, sistem, dan psikologi manusia. Eh, tapi jangan salah. Ini bukan penipuan biasa loh. Ini adalah model bisnis yang dirancang dengan sangat cerdas yang tumbuh subur di celah antara harapan kita dan kenyataan. Kuncinya itu bukan pada produknya, tapi pada sistem yang menjualnya. Oke, jadi gimana sih cara mereka membangun jebakan ini? Untuk memahaminya, kita perlu membedah cetak birunya, dimulai dari filosofi inti yang bikin sesuatu yang kelihatannya bagus jadi super mahal. Semuanya itu dimulai dari sebuah fondasi yang dibangun di atas ambiguitas. Ada 3 prinsip inti yang cerdik banget, yang menopang seluruh bisnis ini. Nah, ini dia kuncinya. Karena produk ini dijual sebagai makanan, bukan obat, mereka nggak perlu membuktikan kalau produk ini berhasil. Mereka cuma perlu menciptakan kesan bahwa kayaknya sih bagus. Ambiguitas inilah yang jadi kekuatan utama mereka. Filosofi tak terukur ini kemudian menciptakan sebuah struktur keuangan yang, wah, mungkin bakal bikin Anda kaget yuk. Yuk, kita ikuti jejak uang dari biaya bulanan yang kita bayarkan. Coba deh lihat, kesenjangannya jauh banget kan? Saat kita bayar mahal, ternyata sebagian besar uangnya tuh nggak lari ke bahan-bahan di dalam produk itu sendiri. Terus kemana dong? Margin keuntungan segede ini, 60–75%, itu artinya mereka punya dana raksasa buat iklan. Model bisnis ini bergantung pada pencarian pelanggan baru secara terus-menerus, bukan mempertahankan pelanggan lama, karena hasilnya nyata. Visual ini nunjukin dengan jelas banget betapa jauhnya harga bahan baku asli dengan harga yang kita bayar. Jadi, intinya, kita tuh bukan beli produknya, kita beli sesuatu yang lain sama sekali. Lalu, siapa sih yang rela bayar semahal ini? Dan kenapa? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Ini bukan soal orang yang gampang dibodohi. Targetnya itu bukan orang yang awam, justru sebaliknya. Mereka menargetkan kecemasan spesifik pada orang-orang yang mulai khawatir tentang kesehatan mereka, tapi belum benar-benar sakit. Nah, di momen tunggu dan lihat yang bikin frustrasi inilah mereka masuk. Justru ini poin pentingnya. Sifat mereka yang rajin cari info, yang proaktif, itu malah jadi celah yang dieksploitasi oleh model bisnis ini. Keinginan mereka buat melakukan sesuatu itu jadi pintu masuknya. Oke, setelah pelanggan masuk, gimana caranya sistem ini mengunci mereka? Jebakan ini diperkuat oleh 2 mekanisme yang sangat kuat, kesenjangan informasi dan hambatan untuk keluar. Kesenjangan informasi ini sengaja dibuat permanen. Jadi, sebagai konsumen, kita ditempatkan di posisi di mana kita nggak akan pernah bisa membuktikan atau menyangkal efeknya. Mustahil menang deh. Ini bukan soal layanan pelanggan yang jelek ya. Ini tuh strategi yang disengaja. Tujuannya bikin kita capek dan mikir, udahlah lanjutin aja langganannya daripada ribet. Dan bagian yang paling cerdik, sekaligus paling bahaya, adalah bagaimana seluruh sistem ini dirancang untuk beroperasi secara legal di dalam celah-celah peraturan. Inilah yang membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Terus gimana dong? Kalau kita nggak bisa mempercayai bahan atau pemasarannya, apa yang tersisa? Ya, kita harus mengubah pertanyaan yang kita ajukan. Inilah perubahan cara pandang yang paling krusial. Berhenti menganalisis produknya dan mulailah menganalisis sistem bisnisnya. Coba lihat di balik klaim-klaim ilmiahnya dan perhatikan bagaimana perusahaan itu beroperasi. Coba deh, ajukan 3 pertanyaan simpel ini. Kalau jawabannya adalah tidak ada, dan ya, nah, Anda tahu persis jenis sistem apa yang sedang Anda hadapi. 3 pertanyaan ini bisa memotong semua bunga-bunga pemasaran mereka. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Anda itu tidak membayar untuk kesehatan, tetapi untuk kelegaan sementara dari kecemasan. Jadi pertanyaan sebenarnya bukanlah, apakah suplemen ini manjur? Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah saya bersedia membayar biaya bulanan hanya untuk merasa tidak cemas?